Ini bukan pertama kalinya Kiki mendaki gunung. Namun selama pendakian kali ini banyak gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Awal tahun 2020 lalu Kiki pergi ke Kabupaten Garut naik motor bersama temannya. Setelah 2 jam perjalanan dari Bandung, tibalah mereka di kaki Gunung Cikuray. Kiki bersama rombongan memilih jalur pendakian via pemancar. Dia dan rombongan menitipkan motornya ke rumah warga sambil mempersiapkan alat-alat pendakian. Waktu berlalu sampai pukul 9.05 pagi. Akhirnya Kiki sampai di pintu masuk pendakian untuk melakukan pendaftaran. Sebelum mendaki, tidak lupa untuk berdoa dan minta izin. Cuaca saat itu sangat mendukung untuk mendaki. Tapi Kiki merasakan kelelahan karena sehari sebelumnya tidak tidur sama sekali. Pendakian dimulai. Pemandangan yang indah dan cuaca yang cerah mereka nikmati. Dan tak terasa sudah sampai di pos 3 pemancar. Mereka memutuskan untuk istirahat di pos 3. Di luar dari rencana mereka yang seharusnya istirahat di pos 6 yang masih cukup jauh. Di pos 3 inilah semuanya berlawal. Saat itu Kiki ingin buang air kecil, kemudian pergi ke semak-semak yang jauh dari jalur pendakian. Ia sudah paham betul untuk berdoa dan permisi sebelum buang air. Setelah selesai, kemudian perjalanan dilanjutkan. Kabut turun semakin tebal, membuat fisik mereka semakin menurun. Mereka saling memberi semangat satu sama lain. "Ayo bro," kata Kiki. Setelah itu sampailah di pos 5 dan bertemu dengan para pendaki lain dari kota Subang. Mereka saling bertegur sapa dan mengobrol. Tak terasa azan maghrib telah berkumandang. Kiki melanjutkan perjalanan bersama pendaki lain sebelum hari semakin gelap. Sekitar jam 7 malam akhirnya tiba di pos 6. Mendirikan tenda dan langsung beristirahat. Jam setengah 2 dini hari Kiki terbangun karena mendengar suara tenda yang dipukul-pukul dari luar. Dengan rasa takut, Kiki membuka tenda. Dilihatnya sosok bapak-bapak tinggi membawa golok sambil berteriak ke arahnya. Bapak yang membawa golok itu seperti ditahan oleh seorang kakek berbaju putih di belakangnya. Kiki sempat mendengar percakapan mereka dalam bahasa Sunda. "Kesini kamu, kenapa kamu buang air kecil di tempat saya?" kata bapak dengan emosi yang meluap. "Sudah, anak itu baik. Nggak tahu apa-apa," kata kakek menenangkan. "Saya masih nggak terima, lagi diam dikencingin," teriak sang bapak. "Kita ini nggak terlihat. Anak itu sudah izin kok. Saya sendiri lihat anak itu baik," ujar sang kakek. "Tetap saja, saya masih nggak enak. Ini masih rumah saya. Sini kamu," kata bapak dengan nada yang kian meninggi. "Udah, awas kalau kamu berani ganggu anak itu." Cukup lama Kiki mendengar dan melihat kejadian itu. Ia segera menutup tenda dan berusaha tidur dalam kondisi ketakutan. Jam 4 pagi dini hari, mereka semua terbangun dan bersiap untuk summit attack. Singkat cerita, mereka sudah sampai di puncak, mengambil foto dan menikmati pemandangan. Setelah selesai, mereka kembali ke tenda di pos 6, bersiap-siap untuk turun gunung. Perjalanan turun dimulai. Cuaca waktu itu cerah dan tidak ada gangguan sama sekali. Tak sabar ingin pulang, Kiki akhirnya berpisah di pos 4 dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Sesampainya di pos 3, ia teringat kejadian tadi malam. Dan di sekitar pos 3 inilah ia sudah buang air. Melewati pos 3, Kiki kemudian melanjutkan perjalanannya ke pos 2. Di pertengahan jalan, ia dihadapkan dengan persimpangan yang tidak ada di hari sebelumnya. Karena ragu, Kiki memutuskan untuk menunggu semua temannya yang masih berada di atas. Setelah menanti selama 1 jam, tidak ada seorang pun yang melewatinya untuk turun gunung ataupun naik gunung. Pikiran sudah mulai tak karuan. Kiki yakin telah tersesat di Cikuray. Kiki hanya bisa menenangkan diri dan berdoa, berharap ada yang menemukannya. Tak lama, seseorang
berbisik kepadanya. "Ke kanan, Jang," kata seorang pria yang tidak ada wujudnya. Tanpa berpikir panjang, langsung mengambil jalan ke kanan. Setelah ia berjalan cukup lama, Kiki tiba di kaki gunung dan bertemu dengan teman-temannya. Di tempat istirahat, teman-teman Kiki bercerita kalau sempat melihat Kiki berjalan ke arah pos 2. Mereka memanggilnya. Kiki sempat menoleh ke arah belakang, namun kemudian menghilang dengan cepat. Kiki menjelaskan kalau saat itu tidak ada suara apapun dan tidak melihat siapapun selama perjalanan turun ke pos 2. Setelah bercerita dan berbagi pengalaman mendaki kali ini, mereka pulang ke Bandung siang harinya. Setibanya di Bandung, Kiki tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Bahkan sempat jatuh sakit beberapa hari. Di hari kelima, Kiki terbaring karena sakit. Ia mendapatkan mimpi dari kakek yang dilihatnya di pos 6 pendakian Gunung Cikuray. "Sekarang sudah aman, Jang," kata kakek menenangkan Kiki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.